Pernahkah kalian mendengar sebutan bahwa warna pink merupakan warna identik untuk gender perempuan dan warna biru merupakan warna identik untuk gender laki-laki? Dan pernahkah juga kalian berpikir dan membayangkan bahwa ini merupakan salah satu contoh kecil budaya dalam kehidupan manusia? Dan tahukah kamu bagaimana cara kinerja budaya dalam ini kehidupan manusia? Di sini saya akan menjelaskan tentang arti sebuah budaya, bagaimana budaya memengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus, bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman, contoh-contoh kesalahpahaman budaya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman budaya. Apa yang dimaksud dengan budaya? Semua orang pasti tahu bahwa budaya adalah hal yang melekat dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum manusia menjadi makhluk berkembang seperti sekarang. Bahkan di masa nenek moyang kita, mereka secara tidak langsung dan secara tidak sadar telah membentuk sebuah budaya di antara komunitas mereka, yang mana budaya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan mereka pada zaman tersebut. Sebagai masyarakat yang hidup dengan keanekaragaman budaya, kita patutnya memahami pengertian budaya. Menurut William H. Haviland, budaya merupakan sebuah perangkat peraturan dan norma yang dimiliki oleh sekelompok anggota maupun para anggota masyarakat. Dan apabila dikerjakan oleh orang-orang tersebut, maka akan melahirkan suatu perilaku yang dipandang layak atau pantas diterima oleh semua khalayak umum. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa budaya erat kaitannya dengan keadaan psikologis manusia. Manusia termanipulasi oleh keadaan yang membuat mereka percaya dan meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dan percayai adalah benar adanya. Hal ini didasari karena kepentingan seseorang atau sekelompok tertentu yang menyebarkan influensinya, sehingga budaya yang dipercayai dianggap benar oleh orang yang mempercayainya. Hal ini diperkuat dengan keterangan Richard Brisling yang menyatakan bahwa budaya mengacu pada cita-cita bersama secara luas, nilai, pembentukan dan penggunaan kategori, asumsi tentang kehidupan, dan kegiatan goal-directed yang menjadi sadar tidak sadar diterima sebagai benar oleh orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota mereka. Selanjutnya, bagaimana budaya memengaruhi kehidupan manusia secara umum dan secara khusus? Budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan baik secara umum maupun secara khusus. Budaya juga merujuk pada kumpulan nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan praktik yang dibagikan oleh suatu kelompok manusia dalam masyarakat. Secara umum, budaya membentuk identitas individu dan memberikan panduan tentang bagaimana seorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Budaya juga memengaruhi perilaku sosial manusia. Selanjutnya, budaya juga memengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi manusia. Budaya juga memainkan peran penting dalam pendidikan. Sistem pendidikan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dianggap penting. Budaya juga membentuk pandangan dunia individu dan kelompok. Jika melihat dari sisi secara khusus, budaya mempengaruhi pilihan gaya hidup, termasuk preferensi makanan, hiburan, mode, dan kegiatan rekreasi. Budaya juga mempengaruhi cara manusia berdagang, berinvestasi, dan menciptakan kekayaan. Budaya juga memainkan peran penting dalam perkembangan seni, musik, literatur, dan ekspresi kreatif lainnya. Budaya memberikan inspirasi tema dan bahasa yang unik bagi para seniman untuk menyampaikan gagasan dan emosi mereka. Budaya sangat kompleks dan beragam, dan pengaruhnya dapat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga budaya juga dapat berubah dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Namun secara keseluruhan, budaya memainkan peran penting dalam pembentukan identitas perilaku dan pandangan dunia manusia. Selanjutnya, bagaimana budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Di era globalisasi kehidupan manusia,
manusia dituntut untuk melakukan komunikasi dengan manusia lainnya dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan kata lain, secara tidak langsung manusia dituntut untuk melakukan sesuatu komunikasi antar budaya. Di dalam suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakangnya, seringkali terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman merupakan ketidaksimetrisan kenyataan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesalahpahaman sendiri berasal dari permasalahan penafsiran di dalam suatu proses komunikasi. Vladimir dalam bukunya menyatakan bahwa sesungguhnya bentuk asli dari kesalahpahaman adalah kekeliruan, dan kekeliruan itu sendiri lahir dari sebuah kesepahaman atas dasar ketidaksepahaman. Menurutnya, kesalahpahaman merupakan bentuk kekeliruan yang sangat mendasar. Menurutnya, apa yang dipercayai oleh manusia adalah apa yang memang ia suka dan apa yang ingin ia dengar, dan apa juga yang ingin ia percaya. Kesalahpahaman dalam budaya dapat bermula dari perilaku seseorang yang ketika melakukan komunikasi budaya dengan budaya lain tetap berpedoman pada norma yang berlaku di dalam kebudayaan mereka sendiri. Dalam mengomunikasikan budaya, kita tidak boleh menyamarkan norma yang berlaku di dalam kehidupan lawan bicara kita dengan norma yang berlaku di dalam kebudayaan kita, karena norma yang berlaku di tiap kebudayaan tidaklah semua sama, dan ketidaksamaan norma-norma kebudayaan dalam mengelola suatu interaksi komunikatif tersebutlah yang mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kesalahpahaman budaya. Kesalahpahaman budaya pasti selalu menyertai dalam kehidupan kita, apalagi dengan Indonesia yang memiliki beragam budaya dalam negaranya ini. Contoh mudah yang dapat kita lihat adalah kesalahpahaman masyarakat tentang wanita bercadar. Wanita muslim yang memakai cadar di negara berbagai belahan dunia yang bukan merupakan negara muslim sering dianggap skeptis dan disalah sangkai sebagai suatu tindakan radikal, bahkan terorisme. Hal ini bukan hal baru karena dari dulu diskriminasi oleh orang-orang muslim sudah marak terjadi di kehidupan kita. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa diskriminasi kelompok ini mulai meningkat sejak insiden runtuhnya menara kembar World Trade Center di New York pada 11 September 2001. Adanya peristiwa ini membuat banyak kesalahpahaman berdatangan untuk komunitas muslim di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengatasi kesalahpahaman budaya. Untuk sampai ke tahap mengatasi sebuah kesalahpahaman budaya, sepertinya tindakan ini masih bisa dikatakan sebagai upaya yang agaknya tidak realistis, mengingat bahwa manusia memiliki pola pikir, keyakinan, serta budaya yang berbeda yang masih dianggap sebagai benar adanya daripada budaya lain. Maka dari itu, tindakan yang lebih tepat dari fenomena ini adalah cara dalam mengurangi kesalahpahaman budaya. Untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman merupakan suatu tindakan yang agaknya tepat dalam fenomena ini. Ada baiknya bila kita untuk mengurangi resiko ini menggunakan bahasa yang umum dan menghindari penggunaan budaya dan bahasa eksklusif diri sendiri dalam mengkomunikasikan budaya kita. Selain itu, karena dua individu beda budaya yang melakukan komunikasi haruslah memiliki juga pandangan positif terhadap kebudayaan dan etnik lawan bicaranya. Bahkan tiap individu diharapkan berpikir terbuka dalam memiliki pengetahuan tentang budaya lawan bicaranya. Semua ini penting dalam bagaimana kita mendistribusi informasi budaya kita kepada orang yang memiliki budaya lain. Karena dua otak memiliki dua kepribadian yang berbeda, sehingga mana komunikasilah merupakan cara penting untuk mengatasi kesalahpahaman budaya.